Sebuah tindakan nekat akibat gelap mata kembali memicu bencana besar. Hanya karena tidak terima digugat cerai, seorang pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tega membakar rumah mertuanya sendiri. Naas, aksi balas dendam yang membabi buta ini justru merembet luas hingga melumat habis pemukiman padat penduduk, menghanguskan belasan bangunan, dan menyisakan duka mendalam bagi puluhan kepala keluarga. Kronologi awal, dari KDRT hingga ancaman cerai. Peristiwa memilukan ini bermula dari konflik domestik antara pelaku, M. Syarif Elvirian, dan istrinya, Septi Wulandari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 4 hari sebelum kebakaran terjadi, pasangan suami istri ini terlibat pertengkaran hebat. Pertikaian tersebut berujung pada aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Syarif. Akibat penganiayaan berat itu, sang istri harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang intensif. Tak tahan dengan perlakuan kasar sang suami, korban akhirnya membulatkan tekad untuk melayangkan gugatan cerai. Namun rencana tersebut justru memicu amarah baru di benak Syarif. Pada hari Jumat, sekitar pukul 5 sore lewat 30 menit waktu setempat, Syarif menyambangi rumah mertuanya di RT 04 Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Dalam kondisi emosi yang meluap, pelaku sempat menendang dan merusak pintu rumah yang saat itu sedang dalam keadaan kosong. Detik-detik amukan si jago melah. Diduga kuat telah mempersiapkan aksinya, Syarif kemudian menyiramkan bahan bakar jenis bensin ke area dalam rumah sebelum akhirnya menyulutkan api. Saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan, kobaran api pertama kali terlihat membubung tinggi dari rumah kosong yang ditempati pasangan tersebut. Karena kondisi geografis lingkungan merupakan kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Si jago merah langsung merambat dan melahap bangunan-bangunan lain yang berada di sekitarnya. Proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas dinas pemadam kebakaran sempat menemui kendala besar. Menurut Camat Lubuk Linggau Timur 2 Fitrianto, akses jalan yang sangat sempit di kawasan dekat rel kereta api dan pasar tersebut menyulitkan armada pemadam untuk merapat. Belum lagi kerumunan warga yang memadati lokasi untuk menonton kejadian. Kendalanya jalan sempit sehingga mobil damkar sulit masuk. Selain itu lokasinya dekat pasar dan banyak masyarakat yang menonton, ujar Fitrianto. Setelah berjuang keras selama hampir 4 jam dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam serta 1 unit mobil water cannon milik Polres Lubuk Linggau, amukan api akhirnya berhasil dijinakkan sekitar pukul 21 WIB. Dampak kebakaran dan nasib pelaku. Akibat aksi sabotase ini, sebanyak 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes terbakar tanpa sempat menyelamatkan harta benda di dalamnya. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung, kondisi lingkungan yang masih ramai saat kejadian membuat warga sekitar dapat segera menyelamatkan diri, sehingga tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini. Sementara itu pelaku sempat mencoba melarikan diri usai membakar tempat tersebut. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Hanya berselang beberapa jam, tim gabungan Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus Syarif. Dari hasil pemeriksaan intensif dan tes urin oleh pihak kepolisian, terungkap fakta mengejutkan bahwa pelaku ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Kini, lebih dari 10 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Sementara pelaku, M. Syarif Elvirian, telah resmi mendekam di balik jeruji besi Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atas pasal berlapis, penganiayaan istri dan pembakaran yang merugikan publik. Infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi.